Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfiani. Saya mahasiswa dari Stika Surya Global. Di sini saya akan melakukan penyuluhan dengan tema diabetes. Tujuan saya melakukan penyuluhan ini yaitu agar masyarakat dapat mengetahui apa itu diabetes, serta untuk memenuhi tugas dari salah satu dosen saya. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah ikut bergabung pada penyuluhan saya pada pagi hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menyampaikan materi penyuluhan saya. Apa itu pengertian diabetes? Jadi, diabetes merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan ciri-ciri berupa tingginya kadar gula atau glukosa. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi sel tubuh manusia. Penyakit diabetes juga berlangsung dalam jangka panjang yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah. Jenis-jenis diabetes. Secara umum diabetes dibedakan menjadi dua jenis, yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1 terjadi karena sistem kekebalan tubuh penderita menyerang dan menghancurkan sel-sel pankreas yang memproduksi insulin. Hal ini mengakibatkan peningkatan kadar glukosa darah sehingga terjadi kerusakan pada organ-organ tubuh. Diabetes tipe 1 dikenal juga dengan diabetes autoimun. Pemicu timbulnya keadaan autoimun ini masih belum diketahui dengan pasti. Dugaan kuat adalah disebabkan oleh faktor genetik dari penderita yang dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan. Sedangkan diabetes tipe 2 merupakan jenis diabetes yang lebih sering terjadi. Diabetes jenis ini disebabkan oleh sel-sel tubuh yang menjadi kurang sensitif terhadap insulin, sehingga insulin yang dihasilkan tidak dapat dipergunakan dengan baik. Sekitar 90-95% penderita diabetes di dunia menderita diabetes tipe ini. Selanjutnya, apa saja sih gejala-gejala yang dialami oleh penderita diabetes? Jadi, beberapa gejala diabetes yang sering dialami yaitu penderita diabetes biasanya sering merasa haus, sering buang air kecil, apalagi pada malam hari, sering merasa sangat lapar, turunnya berat badan tanpa sebab yang jelas. Nah, biasanya penderita diabetes juga sering mengalami penurunan badan yang secara tiba-tiba, lemas, pandangan kabur, luka yang sulit sembuh. Nah, penderita diabetes apabila sudah mengalami luka, kemungkinan luka tersebut akan sulit sembuh, sering mengalami infeksi. Nah, apabila orang yang mengalami diabetes lalu mengalami luka, lalu belum diobati, maka akan mengalami infeksi. Penyebab diabetes. Diabetes disebabkan karena ada gangguan dalam tubuh, sehingga tubuh tidak mampu menggunakan glukosa darah ke dalam sel, sehingga glukosa menumpuk dalam darah. Pada diabetes tipe 1, gangguan ini disebabkan karena pankreas tidak dapat memproduksi hormon tertentu. Sedangkan pada diabetes tipe 2, gangguan ini terjadi akibat tubuh tidak efektif menggunakan hormon tertentu atau kekurangan hormon tertentu yang relatif dibandingkan kadar glukosa darah. Kadar glukosa yang tinggi ini dapat merusak pembuluh darah kecil di ginjal, jantung, mata, dan sistem syaraf, sehingga mengakibatkan berbagai macam komplikasi. Faktor risiko diabetes. Faktor risiko diabetes itu yaitu memiliki keluarga dengan riwayat diabetes. Nah, apabila kita mempunyai salah satu anggota keluarga atau orang tua kita yang memiliki riwayat diabetes, tidak kemungkinan kita juga akan memiliki faktor risiko diabetes tersebut. Menderita infeksi virus. Orang berkulit putih diduga lebih mudah mengalami diabetes tipe 1 dibanding diabetes tipe lain. Bepergian ke daerah yang jauh. Kelebihan berat badan. Nah, biasanya orang diabetes itu biasanya mengalami kelebihan berat badan juga
gaya hidup tidak aktif dan jarang beraktivitas atau berolahraga. Nah, apabila kita mengalami faktor risiko diabetes, terus kita jarang beraktivitas atau berolahraga, maka itu akan meningkatkan faktor risiko diabetes yang kita alami. Maka bagi penderita diabetes harus sering-sering melakukan aktivitas atau berolahraga. Faktor usia, menderita tekanan darah tinggi atau biasa disebut dengan hipertensi, memiliki kadar kolesterol. Materi selanjutnya yaitu cara pengobatan diabetes. Pasien diabetes diharuskan untuk mengatur pola makan dengan memperbanyak konsumsi buah, sayuran, protein, dan biji-bijian, serta makanan yang rendah kalori dan lemak. Bila perlu, pasien diabetes juga dapat mengganti asupan gula dengan pemanis yang lebih aman. Untuk penderita diabetes, pengobatan diabetes dilakukan dengan cara sebagai berikut. Menghindari makanan berkadar glukosa tinggi atau berlemak tinggi, meningkatkan makanan tinggi serat, melakukan olahraga secara teratur, menurunkan dan menjaga berat badan tetap ideal, menghindari atau berhenti merokok, menghindari atau berhenti mengonsumsi minuman yang beralkohol, menjaga kesehatan kaki dan mencegah agar kaki tidak terluka, memeriksa kondisi kesehatan secara rutin. Nah, itu saja materi penyuluhan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.